Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, DVR Malasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Sekarang lagi kegiatan aku di dapur. Ini aku mau nyobain bikin dimsum teman-teman. Jadi aku belum pernah bikin dimsum. Jadi ini aku pertama kali bikin dimsum. Doain aku berhasil ya teman-teman. Nah ini tadi aku udah baca-baca resep dari Chef Devina. Terus aku ada sih beberapa yang aku nggak pakai ya dari resepnya gitu. Cuman totalnya semuanya itu aku pakai resepnya dari Chef Devina. Nah tadi itu aku pakai daging ayamnya itu filet paha beserta sama kulitnya, biar dia itu ada kayak berlemak-lemak gitu kan, yang juicy gitu. Terus untuk bumbunya tadi aku pakai penyedap rasa sapi, itu aku pakai 2 sendok ya, 2 sendok teh. Terus kemudian putih telur sama lada ya. Pokoknya itu tadi aku udah tulis ya untuk bahan-bahannya. Nah ini aku tuh nggak pakai udang ya, jadi aku pakai full ayam. Nah untuk yang ayamnya tadi aku sisain sedikit untuk si tekstur. Jadi nanti teksturnya kayak gini ya, ada yang nggak halus-halusnya gitu, pokoknya masih berbentuk lah gitu ya. Nah ini aku udah selesai dicop semua, terus aku mau pindahkan ke wadahnya kayak gini. Terus aku tambahin labu, jadi ini labu siam ya, aku pakai 3 buah yang masih kecil-kecil gitu, yang masih muda kayak labu siam lalap. Nah aku nggak pakai, kalau di resep aslinya itu kan pakai udang sama pakai wortel. Nah aku nggak pakai wortel, nanti next mungkin aku bakalan coba pakai wortel ya. Nah ini tinggal diaduk aja sampai rata. Kalau udah jadi kayak gini, ini tinggal dibungkusin. Nah ini aku mau coba pakai bungkusnya kulit pangsit ini. Ini aku beli di pasar, pokoknya 1 pak itu harganya 10.000 ya. Nah ini langsung aja diputar-putar kayak gini deh, pokoknya dibentuk kayak gini ya. Dan mohon maaf kalau bentuknya abstrak karena kita bukan ahlinya ya guys. Nah ini agak susah ya ngebentuknya karena dia itu bentuknya kotak. Jadi aku mau coba nanti mungkin aku gunting dulu biar bentuknya tuh bulat. Kalau misalnya bulat kayak gitu lebih gampang kali ya untuk membentuknya, karena ini jujur agak susah ya, jadi bentukinnya mungkin juga kegedean kulitnya, jadi kayak nggak pas gitu loh. Untuk satu kulit ini aku pakai 1 sendok makan ya teman-teman. Nah ini kayak gini aja diratain. Jangan lupa untuk kulitnya itu diolesin dulu pakai minyak wijen yang dicampur sama air supaya dia itu lembut. Nah ini aku pakai yang udah aku gunting jadi bulat gitu ya teman-teman. Dan ini jauh lebih gampang sih ngebentuknya daripada yang kotak tadi, karena yang kotak tadi mungkin lebih kegedean lagi ya. Mungkin next juga aku bakalan kecilin lagi untuk ukurannya, karena ini masih kegedean banget dan nggak rapi gitu ya. Oke, ini lanjut aja sampai si adonannya itu terbungkus semua ya teman-teman, sampai dengan selesai. Kalau misalnya udah, nanti kita tinggal sambil siapin kukusan. Jadi kalau udah semua tinggal kita kukus aja ya. Nah ini kayak gini bentukannya. Ini tinggal dikasih topping atasnya, terserah mau ditoppingin apa. Aku pakai keju sama wortel. Oke, ini untuk sisanya langsung aku kerjain semua kayak gini. Ini jadinya lumayan banyak ya, sekitar ada 29 dimsum ya teman-teman. Nah ini tuh aku pakai ayamnya itu sekitar 350 graman ya teman-teman. Oke, ini udah selesai semua untuk adonannya, dan ini aku lagi topping-toppingin dulu semuanya supaya kelihatan cantik ya. Dan saran aja, kalau misalnya emang kegedean kulit pangsitnya kayak gini, itu mendingan kalau misalnya udah selesai bisa digunting lagi ya teman-teman, biar dia itu rapi.
rapi. Oke, ini untuk kukusannya aku udah siap. Ini aku kita masukin aja satu persatu kayak gini. Ini ditata supaya dia muat dan rapih ya. Kalau misalnya udah, ini tinggal ditutup, dikukus sebentar, abis itu diolesin pakai minyak wijen yang dicampur sama air kayak gini, supaya si kulitnya itu selain glossy ya, itu dia juga lembut teman-teman, nggak keras. Oke, selanjutnya aku mau siapin untuk cocolannya sambil nunggu si dimsumnya mateng ya. Nah, ini aku pakai bawang putih, bawang merah sama cabe. Nah, karena aku males ngulek, jadi aku parut aja. Terus untuk cabenya aku potongin kayak gini aja biar nggak terlalu pedes, karena nanti kita bakalan tambahkan saus cabe ya teman-teman. Nah, ini untuk saus cabenya disesuaikan saja sama selera masing-masing, sama tingkat kepedasan masing-masing ya teman-teman. Ini aku pakai 3 sendok makan aja. Terus tinggal ditambahin air ya sedikit. Nah, ini kita tumis dulu sebelumnya untuk si bawang-bawangnya supaya mateng dan nggak langu ya baunya. Nah, kalau misalnya udah mateng baru ditambahin airnya gitu, kita rebus sampai dia itu kayak mengental gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman suka yang kental banget, itu bisa ditambahkan sama larutan maizena. Kalau aku enggak ya gini aja, supaya dia itu bisa sampai ke dalam-dalam gitu loh cocolannya. Kalau misalnya apa tuh namanya encer ya, kalau misalnya kental dia bakalan cuman di luarnya aja gitu. Dan untuk bumbunya ini pakai aku pakai penyedap rasa sapi sama gula putih ya. Nah, untuk gula putihnya aku pakai lebih banyak, itu sekitar 3 sendok makan. Terus untuk cukanya aku nggak pakai cuka, jadi aku pakai jeruk nipis aja sedikit ya, sekitar 2 sendok makan gitu. Nah, udah ini diaduk aja terus dicicipin ya, rasanya itu harus ada manis pedesnya, terus ada asamnya sedikit. Dan udah jadi, ini untuk dimsumnya udah mateng, cakep banget. Dan ini kita trial dulu ya. Kalau misalnya dia udah matang, itu kita tusukkan, dia udah nggak lengket di tusukannya. Dan ini udah matang, udah siap untuk disajikan kayak gini. Nah, kita cobain ya untuk dimsumnya apakah selembut itu. Nah, ini kita potong aja ya jadi 2. Ini aku pakai sendok aja kayak gini buat ngeliat dia itu udah apa namanya, udah sesuai apa belum ya, udah empuk apa enggak. Dan tara, ini empuk banget ya teman-teman, cakep banget. Untuk rasanya kita cobain apa namanya, pakai cocolannya ya, enak apa enggaknya. Tapi ini enggak begitu kenyal ya, karena aku enggak pakai maizena, pakai tepungnya nggak banyak-banyak, sedikit doang, jadi kayak lembut aja gitu rasanya. Dan ini kita cobain pakai cocolannya kayak gini ya, ini enak banget teman-teman, lembut banget. Dan ini sisanya ini bisa ditaruh di kulkas atau di freezer. Dan sampai di sini dulu cerita dari aku. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani.